Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini bertemu lagi dengan saya Ahmad Yami Wijaya. Baiklah, saya berasal dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Teknik, Prodi Pendidikan Teknik Elektronika, Fakultas Teknik, dengan NIM 2006517. Terlebih dahulu yang saya hormati Bu dosen pembimbing saya yaitu Bu Winda Agustiarni, Agustiarni, SPD MPDT selaku Ibu pembimbing mata kuliah pada mata kuliah Praktikum Fisika Terapan. Terlebih dahulu saya sapa-sapa terutama untuk kali ini saya akan mempresentasikan untuk penilaian ujian tengah semester di mata kuliah pengantar di mata kuliah Praktikum Fisika Terapan. Untuk itu sebelumnya semoga kita mendoakan sama-sama semoga kita selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi kesehatan dan perlindungan terutama dalam keadaan kita sekarang ini. Baiklah, untuk itu kita lanjut pada presentasi, yaitu penampilan presentasi praktikumnya, yaitu pada pemilihan kali ini saya memilih pada eh, untuk ujian untuk ujian tengah semester praktikum fisika terapan ini, saya memilih salah satu dari materi praktikum yang telah dideskripsikan oleh ibu dosen, yaitu ada beberapa buah, 5. Yang pertama menggunakan alat multimeter, yang kedua rangkaian tahanan, yang ketiga transformator delta Y, kemudian hukum Ohm, kemudian hukum Kirchhoff. Berdasarkan dari pemilihan tersebut, saya memilih penggunaan alat multimeter, dan alat multimeter yang saya gunakan yaitu alat multimeter digital, alat multimeter analog, yaitu jarum. Berdasarkan pelajaran yang kita pelajari selama beberapa pertemuan ini, saya akan menampilkan beberapa yang mungkin yang saya pelajari. Untuk itu pada pertemuan kali ini saya akan menampilkan ujian untuk penilaian mata kuliah praktikum fisika terapan. Jadi di sini telah saya sediakan multitesternya atau multimeternya, dan kita akan membahas satu persatu. Sebelum itu kita akan memperhatikan kabel probe ini. Kemudian kita pasangkan kabel probe warna merah, akan kita pasang pada probe merah itu plus, dan warna hitam itu pada COM atau minus. Nah, setelah kita pasangkan kabel COM atau probe positif warna merah dan probe negatif warna hitam, selanjutnya kita bergerak pada papan skala. Kita mulai dari bagian yang paling atas. Di sini ada kita lihat, yaitu mulai dari 0 sampai 2K, 1K sampai tidak terhingga. Ini merupakan untuk perhitungan pada skala Ohm atau hambatan. Dan di bawahnya ada kita lihat dari simbol atau lambang dari Ohm. Artinya skala yang tertulis lambang Ohm ini berfungsi untuk skala pengukuran tahanan atau resistansi dengan skala 0 sampai 2K atau tidak terhingga. Jadi ketika kita menggunakan pada skala Ohm ini, maka kita pastikan pada selektor switch itu mengarah pada posisi Ohm, di mana kita lihat di sini kalibrasi Ohmnya dimulai dari kali 1 Ohm, 10 Ohm, 100, 1 kilo atau sampai 10 kilo Ohm. Dan di sini ada menunjukkan itu buzzer. Buzzer itu digunakan untuk mengukur atau
berfungsi untuk mencari atau melihat apakah sebuah kabel atau sebuah komponen itu bernyambung atau tidak. Sebagai contoh kita contohkan terlebih dahulu, yaitu pada komponen ini, yaitu fungsi buzzer itu apa. Fungsi buzzer yaitu menentukan apakah itu berfungsi, suatu komponen berfungsi baik atau tidak. Di sini ada namanya komponen, salah satu komponen pada bagian Magicom itu bernama termostat atau thermofuse. Nah, kalau dia menyambung atau berfungsi, dia akan berbunyi. Kita arahkan dulu probnya pada buzzer. Kalau berbunyi seperti ini, berarti ini menandakan bahwa komponen ini masih berfungsi dengan bagus atau masih menyambung. Nah, kemudian fungsi dari komponen lain dari buzzer yaitu juga bisa menunjukkan bahwa ini juga komponen dari thermofuse atau termostat. Cuman ini adalah termostat untuk kipas angin. Ini menunjukkan bahwa komponen ini masih bagus, masih menyambung. Kemudian selanjutnya kita ambil skala ohm untuk mengukur pada skala hambatan atau resistor. Sebagai contohnya kita ambil salah satu komponen resistor itu saya sediakan. Kemudian ada satu elko atau kapasitor untuk pengukuran pada skala ohm atau skala ohm ya. Jadi ini di resistornya ya, setelah saya ambil. Di sini menunjukkan warna pada sebuah resistor ini warna coklat, hitam, dan emas. Berarti bisa sama-sama kita ketahui atau kita baca, yaitu warna coklat ada warna 1 dan warna hitam adalah warna 0, hitam lagi warna 0. Berarti pengukurnya adalah 10 kali 10 pangkat 0. Berarti resistor ini mempunyai kalibrasi 10 ohm. Dan warna merah emas adalah 5%. Nah, selanjutnya kita lakukan pengukuran pada resistor ini. Kita ambil sebelum kita melakukan pengukuran terlebih dahulu, kita wajib melakukan kalibrasi terlebih dahulu. Caranya kita adukan kabel probe merah dengan probe hitam untuk kalibrasi, kemudian diletakkan pada slide atau angka yang kita gunakan. Dikarenakan gelang resistor ini mempunyai 10 ohm, maka kita letakkan pada 10. Nah, setelah itu kita lakukan kalibrasi. Nah, selanjutnya kita lakukan kalibrasi yaitu dengan cara menggabungkan antara kabel probe merah dengan kabel probe hitam. Kemudian kita letakkan kali 10. Selanjutnya kita putar ini sesuai pada angka 0. Selanjutnya kita pada angka 0 ini. Nah, selanjutnya kita lakukan pengukuran, yaitu karena kan resistor ini memiliki atau tidak mempunyai polaritas, maka kita bisa melakukannya pada kaki mana saja. Nah, di situ menunjukkan angka probe pada jarum ya, angka 1. Menunjukkan pada angka 1 kurang. Berarti resistor ini kita lakukan yaitu antara ini menunjukkan kali 10 dengan kali 1. Berarti resistor ini mempunyai hambatan itu 10 ohm. Jadi resistor ini masih berfungsi dengan baik. Kemudian kita mengambil pada komponen yang kedua, yaitu ini. Ini yaitu warna 1 warna oranye, kemudian putih, kemudian hitam dan emas. Nah, warna ini menunjukkan bahwa gelang resistor ini menunjukkan bahwa gelang yang pertama oranye adalah 3, kemudian yang warna putih adalah 9, kemudian warna hitam adalah 10 kali 0. Berarti angka hambatan resistor ini memiliki 39 ohm atau 30 dikali 10 pangkat 0 atau 10
39 kali 0 sama dengan 39 ohm. Kemudian kita lakukan pengukuran, yaitu terlebih dahulu tadi setelah kita lakukan kalibrasi. Nah, setelah itu kita lakukan pengukuran, yaitu terserah di mana pada kaki apa saja. Kita lakukan zoom dulu, jelas. Nah, kita ukur. Di sini menunjukkan angka pada jarum pada probe, jarum pada angka 3. 1, 1, 2, 3. Di sini kita kalikan 10. Berarti resistor ini mempunyai hambatan, yaitu sebesar 30 lebih 30 ohm. Berarti resistor ini masih berfungsi dengan baik. Kemudian kita ambil komponen yang kedua, yaitu resistor yang ketiga, yaitu menunjukkan warna coklat, merah, hijau, dan emas. Gelang yang pertama yaitu coklat adalah 1, merah adalah 2, dan 5 adalah kali, gelang yang ketiga adalah kali 10 pangkat 5. Berarti resistor ini bisa sama-sama kita baca bahwa jumlahnya adalah 10 kali 10 13 yaitu 12 kali 10 pangkat 3. Berarti resistor ini memiliki 10 pangkat 3. Berarti kita bisa kita baca 10 kali 3, 12 kali 3, 12 kali 10 pangkat 5, yaitu sama-sama kita, berarti jumlahnya adalah 120.000 atau sama dengan 120 kilo ohm. Nah, kemudian kita lakukan pengukuran, yaitu karena ini memiliki yaitu 120 kilo, maka kita lakukan kalibrasi pada angka slide 1 kilo. Kita lakukan kalibrasi, kita putar perlahan-lahan. Nah, setelah itu kita lakukan pengukuran. Di sini menunjukkan angka pada 1 kilo, menunjukkan pada angka. Kalau tidak akurat, maka kita lakukan kalibrasi pada 100 saja. Coba kita lakukan kalibrasi terlebih dahulu. Nah, kita lakukan pengukuran lagi. Dikarenakan ini terlalu besar, maka pengukurannya tidak akurat, maka kita lakukan pada kali 10K. Bikin kalibrasi lagi. Nah, lanjut. Ini menunjukkan angka pada 50. Berarti pengukurannya adalah 50 kali 10 kilo. Berarti ini menunjukkan resistor ini berjumlah 50 kilo ohm atau 50K. Nah, selanjutnya kita masuk pada komponen kedua, yaitu kapasitor. Di sini kita menguji apakah fungsi kapasitor ini berfungsi dengan baik atau tidak. Saya sediakan 2 kapasitor atau elko, atau tabung juga biasa namanya dengan tabung. Nah, untuk ini kapasitor ini mempunyai polaritas atau kaki polaritas. Di sini ada kaki panjang dan kaki pendek. Kaki panjang menunjukkan bahwa ini adalah positif, kaki polaritas positif, dan yang pendek adalah negatif. Dan di badannya juga ada menunjukkan di sini warna putih, dan badannya warna putih itu menunjukkan pada atau min atau negatif. Nah, kaki yang pendek kita letakkan pada warna hitam atau hitam, dan panjang kita letakkan pada prop putih. Di sini dia bergerak di mana saja boleh, menunjukkan turun, naik, menunjukkan bahwa kapasitor ini masih berfungsi dengan baik. Kalau seandainya kita bolak-balikkan, tidak sebelahnya bergerak, kemudian kita balikkan lagi tidak bergerak, maka kapasitor itu rusak atau tidak bisa digunakan lagi. Nah, kapasitor yang kedua, ini terlalu besar. Nah,
masih bergerak, bertahan. Ini menunjukkan bahwa resistor ini memiliki mikrofarad 1 mikro 35 volt. 1 itu 1 mikro 35 volt. Kita satukan antara positif. Menunjukkan 1 mikro itu menunjukkan pada angka tahan di berfungsi dengan baik. Nah, selanjutnya kita menguji pada kapasitor. Selanjutnya kita berlanjut pada komponen atau prob merah. Itu artinya prob ini berfungsi untuk mengukur gejala-gejala PLN seperti di rumah kita, gejala PLN arus listrik. Karena kan kita mengukur untuk kali ini kita mengukur pada gejala PLN, yaitu karena kan rumah kita sekitaran 220 volt, maka kita mengukur pada angka lebih dari 220 volt, yaitu 250 volt. Pada angka 250 volt. Kalau seandainya rendah dari 200, karena kita menggunakan arus di rumah 220 volt, kemudian kita gunakan 50 ini, maka kita bisa mengakibatkan multimeter kita ini rusak atau terbakar, tidak fungsi lagi. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dalam menggunakan melihat atau teliti dalam pengukurannya. Nah, kemudian pada tabel papan ini kita lihat pada angka yaitu 220 volt. Dari 0 sampai 50, 100, 150, 200, 250. Nah, kemudian kita lakukan pengujian. Di sini setelah saya siapkan kabel round, itu kabelnya sudah menyala. Nah, kita akan pada 220 volt, pastikan pada 220 volt. Nah, kabelnya kemudian kita colokkan ini terserah di mana saja, lubangnya saja, karena arus bolak-balik itu bisa kita gunakan dengan segala arah. Nah, kita lihat di sini menunjukkan angka pada 220 volt. Ini 200 langsung kita lihat di sini pada papannya itu 220 volt. 1 2 3 1 2 3 4 125 volt ya. Ini 50, tapi kalau 120 kurang dari situ sedikit lagi. Ini kisaran tempat saya ini 225 volt. Kita baca. Selanjutnya kita masuk pada kabel LED yang ketiga yaitu DCV. DCV itu artinya arus ini digunakan pada arus searah atau arus pada arus searah. Contohnya kita menggunakan pada mengukur pada penggunaan baterai atau aki juga bisa, aki motor, aki mobil juga bisa. Di sini saya telah siapkan beberapa yang akan kita ukur, yaitu 4 buah baterai untuk pengukuran DC atau arus searah. Di sini yang paling kecil dulu kita ambil, yaitu ini ada baterai jam atau baterai ABC yang biasanya kita gunakan untuk jam biasanya. Kita lakukan pengukuran di sini. Terlebih dahulu kita lihat berapa volt tersebut. Di sini menunjukkan bisa kita baca yaitu 1,5 volt. Itu kita 1,5 volt. Lanjut kita lakukan pengukuran harus berdasarkan kriterianya, yaitu di yang positif di positif dan negatif di negatif. Terlebih dahulu kita letakkan pada angka 10 ya, karena ini harus lebih dari 1,5 volt. Nah, kita lihat kurang bisa kita lakukan 2,5. DC di situ menunjukkan bahwa ini 110 sebelah 10. Di sini menunjukkan baterai ini sekitar 1 2 3 4. Bacanya dengan bacanya di skala bawah ini. Nah, kita menggunakan kali 10, kita membaca pada 1 sampai 10 ini. Itu di bagian bawah. 1 sampai itu masih 9. 1 2 3 4 5 9. Itu 9 volt. Tapi baterai karena pemakaian udah lama, pemakaian baterai ini udah lama, jadi tegangannya habis. Baterainya hampir habis. Selanjutnya kita lakukan pengukuran pada baterai yang kedua. Di sini
telah saya siapkan baterai yaitu Panasonic Neo yaitu 9 volt. Maka kita menggunakan 9 volt, masih kita gunakan probe yang berwarna angka 10. Selanjutnya kita lakukan pengukuran yaitu di kabel input positif di positif dan negatif di negatif. Nah, di sini menunjukkan bahwa kita zoom saja. Zoom. Nah, di situ menunjukkan bahwa baterai ini tinggal 5,5 volt lagi, karena ini telah saya pakai untuk multimeter ini sisa baterainya yaitu 5 kurang lagi 5,4 volt. Selanjutnya kita baterai yang kedua, baterai yang kedua yaitu ini ada positifnya, ini negatifnya, ada positif, ini negatif. Ini kita ukur, ini menunjukkan bahwa baterai ini 2,8 volt, masih bagus. Itu masih memiliki volt yang ini, karena ini biasanya digunakan pada memiliki saya 3 volt biasanya. Kita gunakan lagi ini mana positifnya, positifnya ini, negatifnya. Nah, ini udah rusak ya, rusak. Yang selanjutnya tadi saya lupa, ini ada kapasitor. Ini kapasitor untuk mesin cuci. Ini kapasitor untuk mesin cuci. Cara mengujinya ini masih bagus atau tidak, kita tidak bisa langsung mengukur di sini. Kapasitor ini kita tidak menggunakan pada slide DC atau home. Kita gunakan pada slide AC atau arus bolak-balik, karena ini langsung pada arus bolak-balik. Caranya yaitu terlebih dahulu kita tidak bisa mencobanya, karena kapasitor ini untuk berfungsi untuk restart pertama pada mesin cuci misalnya, atau mesin angin. Biasanya restart pada yaitu restart pada gulungan dinamo. Nah, kemudian kita coba di sini, kan harusnya kita menggunakan 220 volt. Kalau 50 ini kenakan dia tidak habis, tidak ada tegangan, maka dia tidak bisa diukur. Selanjutnya caranya gimana? Caranya yaitu kita terlebih dahulu colokkan kabel ini kepada kabel rawon untuk mengukur apakah ini masih bagus atau masih bagus dengan baik, tidak. Caranya dengan mencolokkan pada lubang ini. Itu untuk pengukuran kapasitor. Caranya seperti ini. Kan ini harus hati ya, jangan sampai tangan ya, harus hati-hati. Kita tunggu berapa detik. Nah, selanjutnya kita ukur ada arus 220 volt, jangan dipegang. Fungsi ya, bagus. Nah, kemudian cara manualnya, kalau seandainya kita tidak memiliki multimeter, kita adukan ini. Kalau seandainya dia memiliki tahanan, berarti dia masih bagus. Jadi dia bunyi. Kita coba lagi biar lebih akurat. Untuk mengukur ini kita harus hati-hati. Kita tunggu, seharusnya kita tunggu beberapa menit, sekitar 1 menit, untuk mengukur atau menguji apakah kapasitor ini masih bagus digunakan atau sudah tidak bagus lagi. Fungsinya kapasitor ini untuk restart pertama pada dinamo atau dinamo pada cuci atau angin. Ini jumlah kapasitornya 5 mikro.
coba, kita uji. Tuh. Tinggi level 10. Nah, ini masih berfungsi dengan bagus. 11.000. Ya, karena sifatnya dia menyimpan. Setelah itu kalau seandainya kita tidak memiliki multimeter, kita bisa menggabungkan, adukan pendek, harus pendekkan kabel 2 ini untuk mengujinya. Caranya itu menguji seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya ini ada beberapa untuk menguji apakah lampu ini berfungsi tidak atau dengan baik atau tidak. Caranya bagian prop kali 1 kali 100 lah untuk menguji ini bagus atau tidak. Caranya itu menempelkan pada ini negatif, ini ground, ini positif. Ini harus ini karena lampu harus bolak-balik, jadi bisa terbalik saja. Nah, bergerak ya. Kali 10 juga bisa. Kali itu kan. Nah, ini bergerak berarti menunjukkan bahwa lampu ini masih berfungsi dengan bagus. Nah, setelah itu kita coba pakai ini masih berfungsi dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Nah, lampunya masih berfungsi dengan baik. Nah, mungkin segitu hasil atau pengujian untuk penilaian syarat untuk penilaian cara penggunaan multimeter. Kalau seandainya saya kurang paham atau kurang dalam apa ini, saya mohon maaf terutama kepada Bu dosen Bu Winda Agustiarni, SPD MPDT. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi